Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sirwandari dari SMA Negeri 11 Pangkep, kelas 10 Pitagoras, nomor urut 30. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi Penjaskes yang diberikan oleh Pak Idi Amin, yaitu mengenai pergaulan sehat. Pergaulan berasal dari kata gaul, yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kehidupan bersahabat atau berteman. Pergaulan merupakan proses interaksi antara satu individu dengan individu yang lain, atau bisa juga antara satu individu dengan kelompok lain, yang artinya manusia sebagai makhluk sosial tak akan pernah lepas dari kebersamaan. Proses pergaulan ini akan mengarah pada kepribadian seseorang, baik itu pergaulan positif ataupun pergaulan negatif. Pergaulan positif mengarah kepada hal-hal yang berguna, sedangkan pergaulan negatif akan mengancam kehidupan di masa akan datang. Apalagi mengenai pada remaja, mereka masih labil, mereka tidak tahu pergaulan apa yang sedang mereka jalani. Makanya pergaulan seperti yang negatif inilah yang patut dihindari oleh remaja. Sehat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan baik dari seluruh badan maupun bagian-bagiannya atau dalam keadaan tidak sakit. Sehat dapat juga diartikan sebagai keadaan yang baik, berjalan sebagaimana sebagai mesti dan sebagaimana fungsinya. Secara sederhana, sehat ini dapat kita artikan sebagai sinonim dari pengertian tidak sakit. Dan seiring perkembangan zaman, sehat dapat diartikan sebagai kondisi normal yang mana berjalan sebagaimana mesti dan fungsinya. Apabila salah satu komponen ini tidak terpenuhi, maka seseorang tersebut dapat dikatakan sakit. Pengertian sehat menurut WHO atau Badan Organisasi Kesehatan yaitu suatu keadaan yang berjalan normal baik fisik, mental maupun kehidupan sosialnya yang tidak mengalami kelemahan ataupun kesakitan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian remaja. Remaja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai mulai dewasa, sedangkan remaja berasal dari kata Latin adolescens yang mana berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Pada masa ini, seorang individu biasanya tidak mempunyai tempat yang jelas, karena pada usia ini mereka tidak disebut sebagai golongan anak-anak, tidak juga disebut sebagai golongan dewasa atau tua. Pada masa ini, seorang individu akan mengalami perkembangan baik fisik maupun psikisnya. Dan dalam usia ini, mereka tidak juga termasuk golongan anak-anak, baik cara berpikir maupun tindakannya, tetapi tidak juga disebut sebagai dewasa yang telah matang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pergaulan sehat pada remaja. Pergaulan sehat pada remaja dapat diartikan sebagai proses interaksi antara satu individu dengan individu lain, atau proses antara satu individu dengan kelompok lain yang normal, baik fisik, jiwa, maupun mentalnya. Dalam kata ini dapat diartikan sebagai para remaja menyadari proses interaksi sosial maupun kelompoknya ini akan berpengaruh kepada fungsi sosial dan berpengaruh kepada perkembangan kepribadiannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai beberapa cara remaja bergaul sehat.
Yang pertama, adanya kesadaran beragama bagi remaja. Adanya kesadaran, ketaatan, dan ketetapan beragama pada remaja itu sangat diperlukan. Memiliki rasa setia kawan. Rasa setia kawan ini diperlukan untuk perkembangan kehidupan sosialnya dan harus mengarah kepada hal yang positif, tidak mengarah kepada yang Yang ketiga, memilih teman. Hal ini sangat diperlukan untuk mengantisipasi apakah teman yang kita dekati itu baik atau sebaliknya. Tetapi bukan berarti teman yang tidak baik itu kita tidak mendekatinya, tetapi dalam artian kita harus jaga jarak dari dia. Yang keempat, mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Sebagaimana kita ketahui, kita harus pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Misalnya mengisi waktu dengan berolahraga, menulis cerpen, ataupun sebagainya. Yang kelima, laki-laki dan perempuan memiliki batasan tertentu. Remaja harus memiliki batasan antara perempuan dan laki-laki, seperti sesuai dengan norma agama. Apabila mereka bertemu dengan lawan jenisnya, hendaknya mereka hanya saling menyapa, tersenyum, menghargai, dan saling menghormati. Dan mereka harus bisa menghargai satu sama lain, seperti bagi perempuan tidak berpakaian yang tidak sopan, serta harus berpakaian yang tertutup. Yang keenam, menstabilkan emosi. Kita harus bisa menstabilkan emosi kita, jangan sampai emosi itu yang menguasai diri kita. Sabar adalah kunci agar kita tidak cepat emosi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sikap-sikap dalam pergaulan remaja. Yang pertama, penampilan fisik. Penampilan tidak mencerminkan seseorang akan disukai penampilan yang mewah. Tetapi, penampilan yang bersih dan rapi itulah yang paling banyak disukai oleh orang. Yang kedua, berbicara dengan sopan. Kita sering mendengar pepatah yang mengatakan mulutmu harimaumu atau mulut adalah pisau tajam. Begini, dalam berbicara kita harus bisa menjaga perasaan orang lain. Dan dari sinilah teman-teman kita akan menilai cara kita berbicara kepada mereka. Dan sikap sopan itu juga yang akan membuat orang lain akan lebih menyukai kita, baik itu ketika kita menemui teman yang baru maupun berada di lingkungan yang baru. Yang ketiga, biasakan untuk memberi dan berbagi. Seperti misalnya, ketika kita memiliki sesuatu, hendaknya paling tidak kita menawari teman kita atau memberikannya sedikit. Jika yang kita miliki itu hanya sedikit, setidaknya kita dapat menjaga perasaan mereka dengan tidak memakan di hadapan mereka. Yang keempat, menghindari pembicaraan yang kurang bermanfaat. Seperti ketika kita suka membicarakan aib orang yang belum tentu kebenarannya, mencuri dengar. Walaupun kita akrab, tetapi tidak seharusnya kita mencampuri urusan orang lain. Yang keenam, bersikap peduli saat teman sedang mencurahkan isi hatinya. Saat teman sedang mencurahkan isi hatinya, hendaknya kita mendengarkan mereka baik-baik atau menjadi pendengar yang baik. Tetapi jika kita bisa memberikan solusi, hendaknya kita memberikannya. Tetapi jika tidak, kita bisa menjadi pendengar yang baik saja. Yang ketujuh, rendah hati. Ketika kita sedang mengobrol dengan teman kita tidak boleh membanggakan diri kita. Jika kita terlalu membanggakan diri kita, maka seseorang itu akan menilai kita sebagai orang yang sombong. Hendaklah kita selalu merendahkan diri kita. Yang kedelapan, jadilah diri sendiri. Tunjukkan diri kita. Bersikap tegas. Jangan mengorbankan diri hanya untuk dipandang baik di mata orang. Kita harus memperlihatkan bagaimana diri kita yang sebenarnya. Ini adalah cara kita menyikapi pergaulan. Sikap-sikap tersebut memang terlihat sederhana dan sepele, tetapi itu akan menambah kecantikan dan akhlak kita
apabila kita melakukannya dengan tulus. Dan apabila kita melakukan dan menerapkan hal itu, kita akan disukai dalam lingkungan pergaulan. Demikian video saya mengenai penjelasan pergaulan sehat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam wa bihamdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.